Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan tentang tipe-tipe strategi. Berikut anggota dari kelompok kami. Untuk presenter pertama dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Perdana Priyatna Putra dengan NIM 145, yaitu mempresentasikan tentang tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang tersendiri dibagi menjadi 3, yaitu karakteristik dan manfaat tujuan, terus tujuan keuangan versus strategis, dan yang ketiga hindari tidak mengelola dengan tujuan. Maksud dari karakteristik dan manfaat tujuan itu kayak kita harus menentukan seperti apa tujuan kita dan hal apa saja yang harus dilakukan kita menjalankan satu organisasi. Dan untuk tujuan keuangan dan versus strategis, biasanya itu kayak tujuan keuangan kita, kalau misal kita semakin menghemat atau apa, maka untuk melakukan hal yang strategis biasanya kita harus lebih mengerem. Kenapa di sini juga bisa disebutkan dalam versus. Dan untuk yang ketiga, hindari tidak mengolah dengan tujuan, karena kalau kita tidak mengolah dengan tujuan, maka bakal tidak berjalan lah. Dan juga di sini ada 4 jenis mengelola dengan tujuan. Yang pertama ada diversifikasi, yaitu menambahkan produk atau jasa baru. Terus juga ada pengembangan pasar, yaitu memperkenalkan produk atau jasa saat ini ke era geografis yang baru. Yang ketiga ada penetrasi pasar, yaitu kita tinggal meningkatkan pangsa pasar kita untuk produk atau jasa yang kita jual untuk saat ini. Dan yang terakhir ada integrasi ke depan, yaitu mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas distributor pengecer. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Doni Komario dengan NIM 2018-310259. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada jenis strategi. Yang pertama ada tingkat strategi, di mana pembuatan strategi ini bukan hanya untuk tugas para eksekutif atau puncak manajer, di mana tingkat menengah dan bawah juga harus terlibat dalam proses perencanaan strategi ini. Namun di perusahaan kecil ada tingkat strategi perusahaan, fungsional dan operasional. Orang-orang yang terutama bertanggung jawab untuk memiliki strategi yang efektif di berbagai tingkat, termasuk CEO atau pemilik bisnis di tingkat perusahaan, seperti CMO, Chief Marketing Officer, dan sebagainya di tingkat fungsional dan manajer pabrik. Dan di mana sebagainya ini tingkatnya adalah operasional, adalah tingkat di mana pentingnya bahwa semua pengelola penjualan regional ataupun sebaliknya memiliki atau memahami rencana strategi perusahaan untuk membantu dan memastikan koordinasi, fasilitas, dan komitmen sebagai menghindari insulasi ataupun miskomunikasi. Ya, selanjutnya ada strategi integrasi. Integrasi ke depan dan integrasi mundur kadang-kadang secara kolektif disebut sebagai integrasi vertikal, di mana strategi integrasi vertikal ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kontrol ataupun distributor dan supplier untuk mendapatkan sebuah integritas horizontal, mengacu pada mendapatkan kepemilikan ataupun mengontrol ataupun pesaing. Tindakan ini vertikal ataupun horizontal memiliki perusahaan yang secara luas atau disebut dengan strategi integritas. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anjani Nur Rahman, NIM 2018-310-438. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu strategi integrasi. Strategi integrasi ini dibagi menjadi 3, yaitu integration forward, backward integration, dan horizontal integration. Yang pertama, integration forward, yaitu melibatkan kepemilikan atau peningkatan kontrol atas distributor atau retail. Di sini semakin banyak produsen atau pemasok mengejar strategi integrasi ke depan dengan membangun situs web yang menjual produk mereka secara langsung ke konsumen. Yang kedua, backward integration, yaitu strategi mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol pemasok
perusahaan, yaitu strategi ini bisa sangat tepat ketika pemasok perusahaan saat ini tidak dapat diandalkan, terlalu mahal atau tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, horizontal integration, yaitu mencari kepemilikan atau kontrol atas pesaing perusahaan. Ribuan merger, akuisisi, dan pengembalian di antara kompetitor disempurnakan setiap tahun. Hampir semua transaksi ini bertujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan meningkatkan transfer sumber daya yang kompetensi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mutia Kansa dengan NIM 2018 310493. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada strategi intensif. Jadi tipe strategi untuk dapat unggul dan meningkatkan persaingan adalah strategi intensif. Strategi intensif itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada penetrasi pasar. Penetrasi pasar itu berusaha untuk meningkatkan pangsa pasar untuk produk atau jasa saat ini melalui upaya pemasaran yang lebih besar. Jadi penetrasi pasar itu mencakup peningkatan jumlah tenaga penjual, peningkatan pengeluaran iklan, penawaran item promosi, dan peningkatan upaya publisitas. Yang kedua, ada pengembangan pasar. Jadi pengembangan pasar itu biasanya memperkenalkan produk atau jasa saat ini ke wilayah yang baru. Salah satu keadaan yang dapat menunjukkan pengembangan pasar dapat menjadi strategi yang sangat efektif itu yang pertama, tersedia saluran distribusi baru yang andal, murah, dan berkualitas baik. Selanjutnya, strategi intensif yang ketiga ada pengembangan produk. Jadi pengembangan produk itu adalah strategi yang mencari peningkatan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi suatu produk atau layanan yang ada. Jadi keadaan yang menunjukkan pengembangan produk yang dapat menjadi strategi yang sangat efektif untuk dilakukan itu salah satunya pesaing utama itu menawarkan produk berkualitas lebih baik dengan harga yang sebanding. Jadi maksudnya pesaing utama menawarkan produk berkualitas lebih baik dengan harga yang sebanding itu pesaing kita membandingkan produk kita dengan pesaing agar kita dapat memperbaiki produk kita yang sebelumnya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Arika Tri Amanda dengan NIM 496. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang akan menjelaskan tentang strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi merupakan salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk memperluas usahanya dengan membuka beberapa unit bisnis atau anak perusahaan baru, baik dalam lini bisnis yang sama dengan yang sudah ada, maupun dalam unit bisnis yang berbeda dengan bisnis inti perusahaan. Ada 2 tipe umum dari strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi terkait dan diversifikasi yang tidak terkait. Strategi terkait adalah strategi yang ketika kegiatan operasional perusahaan terdapat di beberapa subsektor industri yang masih terkait dengan bisnis utama perusahaan. Sedangkan strategi tidak terkait ketika perusahaan memiliki beberapa bisnis yang terdapat di subsektor industri yang berbeda-beda dan saling tidak berhubungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kesempatannya, saya Melisa Dwi Ramawati, NIM 2018 310497. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu strategi defensif. Di mana strategi defensif didefinisikan sebagai alat pemasaran yang membantu perusahaan untuk mempertahankan pelanggan berharga yang mungkin dapat diambil oleh pesaing. Nah, strategi defensif itu ada 3, yaitu penghematan, divestasi, dan likuidasi. Di mana penghematan sendiri merupakan terjadi ketika sebuah perusahaan kembali melakukan pengurangan biaya dan aset untuk membalikan penjualan dan laba yang menurun. Divestasi adalah menjual satu divisi atau bagian dari suatu organisasi. Divestasi sering dipakai untuk mendapatkan modal guna akuisisi atau strategi investasi lebih jauh. Sedangkan likuidasi merupakan menjual seluruh aset perusahaan secara terpisah-pisah untuk kekayaan berwujudnya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Gita Fitria dengan NIM 2018-310-560 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang strategic generic porter. Yang pertama ada strategi biaya rendah. Strategi biaya rendah ini menekankan pada upaya produksi produk standar dengan biaya per unit yang sangat rendah. Produk ini, barang maupun jasa, ditujukan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga atau menggunakan harga sebagai faktor penentu keputusan. Dari sisi perilaku pelanggan sendiri, strategi jenis ini sangat sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang termasuk dalam kategori perilaku low involvement ketika konsumen tidak terlalu peduli terhadap perbedaan merek dan tidak membutuhkan perbedaan produk. Yang kedua ada strategi diferensiasi. Diferensiasi tidak menjamin keunggulan kompetitif, terutama jika produk standar cukup memenuhi kebutuhan pelanggan. Diferensiasi yang berhasil dapat berarti fleksibilitas produk yang lebih besar, kompatibilitas yang lebih besar, biaya yang lebih rendah, layanan yang diinginkan, dan pemeliharaan yang lebih sedikit, serta kenyamanan yang lebih besar atau fitur yang lebih banyak. Pengembangan produk adalah contoh strategi yang menawarkan keunggulan diferensiasi. Yang ketiga ada strategi fokus. Strategi fokus yang sukses bergantung pada segmen industri yang cukup besar, memiliki potensi pertumbuhan yang baik, dan tidak penting bagi keberhasilan pesaing utama lainnya. Strategi seperti penetrasi pasar dan pengembangan pasar menawarkan keunggulan fokus yang substansial. Perusahaan menengah dan besar dapat secara efektif mengejar strategi berbasis fokus hanya berhubungan dengan strategi berbasis diferensiasi dan kepemilikan biaya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rinata Firapiana dengan NIM 2018-310-764. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu kerjasama antar kompetitor. Persaingan sengit selama beberapa dekade. Apple dan IBM baru-baru ini membentuk aliansi untuk bekerjasama dalam mengembangkan aplikasi dan menjual iPhone dan iPad. Untuk Apple, aliansi ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan produknya ke dunia bisnis. Joint venture adalah strategi populer yang terjadi ketika dua atau lebih perusahaan membentuk bagian sementara atau konsorsium untuk tujuan memanfaatkan beberapa peluang. Merger dan akuisisi adalah dua cara yang umum digunakan untuk mengejar strategi. Merger terjadi ketika dua organisasi dengan ukuran yang hampir sama bersatu untuk membentuk satu perusahaan. Akuisisi ekuitas swasta. Perusahaan ekuitas swasta atau PE mengakuisisi dan mengambil alih berbagai perusahaan hampir setiap hari di dunia bisnis. Perusahaan ekuitas swasta merupakan bagian integral dari dunia bisnis, terutama di Amerika Serikat. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Miftahul Janah, NIM 2021-9999-1013 akan menjelaskan materi terakhir, yaitu taktik untuk memfasilitasi strategi. Jadi, ahli strategi itu menggunakan banyak taktik untuk mencapai strateginya, termasuk menjadi penggerak pertama, outsourcing, dan reshoring. Dalam hal ini ada keuntungan dan kerugian dari taktik tersebut. Untuk keuntungan penggerak pertama, itu mengacu pada manfaat yang dapat dicapai perusahaan dengan memasuki pasar baru dan mengembangkan produk atau layanan baru sebelum perusahaan asing. Sedangkan taktik outsourcing dan reshoring, outsourcing itu melibatkan perusahaan yang mempekerjakan perusahaan lain untuk mengambil alih berbagai bagian. Jadi, outsourcing itu merupakan pemanfaatan tenaga kerja dengan cara memborongkan atau memindahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan atau kegiatan perusahaan dari perusahaan induk yang tadinya dikelola sendiri pada perusahaan lain sebagai penyedia tenaga kerja dalam bentuk ikatan kontrak kerjasama. Sedangkan reshoring itu merupakan istilah baru yang mengacu pada perusahaan yang berencana memindahkan manufaktur kembali ke Amerika Serikat. Reshoring adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan kembalinya fasilitas produksi ke negara asal setelah sebelumnya pindah ke luar negeri. Sekian
presentasi dari kelompok kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.